Selamat hari Minggu ya adik-adik. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat para orang tua yang setia menemani adik-adik, hari ini kita akan ibadah bersama, yaitu ibadah perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersyukur karena pada hari ini kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Kebaktian kita pada hari ini berbeda dari kegiatan sekolah hari Minggu yang biasanya diadakan. Hari ini kita bersama-sama akan melangsungkan ibadah dalam rangka memperingati Jumat Agung, akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan kita juga ibadah dalam rangka kita mengingat Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menerima potum dan salam. Kebaktian kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam damai untuk kita semua. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pengasih, dan Penyayang menyertai kita. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ikuti gaya kakaknya di depan ya. Aku senang jadi anak Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan memperhatikan kami, menemani dan menghibur kami, menasihati kami agar kami menjadi anak yang baik, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikanmu Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau juga sudah memberkati pekerjaan orang tua kami serta menyertai kami pada saat bersekolah, bermain, jalan-jalan. Kiranya Tuhan pancarkan kasih-Mu meliputi kami. Biarlah sukacita hari ini menjadi milik kami setiap hari. Penuhi kami dengan semangat untuk berjuang ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dunia ini dalam terang kekekalan. Tolonglah agar kami tetap memandang Yesus dan kemenangan yang kami miliki melalui iman kepadamu. Kami ingin membuka hati sepenuhnya bagimu dalam penyambutan pekan ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mati di atas kayu salib bagi kami. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau begitu, duduk yang manis. Perhatikan, konsentrasi ketika Ibu Pendeta bercerita ya. Nah, pada kesempatan ini, dalam rangka kita ibadah untuk menerima perjamuan kudus nantinya, dalam rangka kita memperingati Jumat Agung, sekaligus kita memperingati Paskah, maka di sini kakak akan bercerita tentang karya keselamatan, di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah menang atas maut, ya, yang didasari dari Injil atau Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Adik-adik, peristiwa yang mencekam pada hari Jumat yang sering kita kenal dan dengar disebut dengan Jumat Agung, ya. Di mana Jumat Agung adalah kita memperingati kembali kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat Agung menggambarkan adanya kemuliaan yang besar di hari itu, di mana beberapa orang perempuan yang menyaksikan tubuh Yesus yang dibaringkan di kubur. Mereka adalah Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome. Mereka adik-adik ya bertekad setelah perayaan hari Sabat, karena peraturan bahwa pada hari Sabat tidak boleh memegang mayat. Mereka akan pergi ke kubur untuk membersihkan tubuh Yesus dengan minyak dan rempah-rempah. Setelah hari Sabat berlalu, segera mereka pergi ke pasar ya adik-adik untuk membeli kebutuhan untuk membersihkan tubuh Yesus, dan keesokan harinya mereka berangkat ke kubur. Dan di tengah perjalanan itu ada rasa ragu dalam hati mereka. Bagaimana mereka dapat membuka pintu kubur yang terbuat dari batu yang besar? Itulah keraguan di dalam hati mereka. Tetapi adik-adik, kasih yang besar membuat keraguan itu hilang. Mereka tetap memutuskan untuk terus ya melangkah menuju kubur Yesus. Dan apa yang terjadi di sana? Sesampainya mereka di kubur, mereka sangat terkejut dan sangat takut. Mereka melihat pintu kubur yang besar ya dari batu besar itu telah terbuka. Mereka berpikir bahwa ada orang yang telah mendahului mereka untuk mengambil tubuh Yesus. Dan hati mereka menjadi sedih. Mereka masuk ke gua kubur itu dan melihat bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada. Kira-kira adik-adik, siapakah yang mengambilnya? Kemanakah tubuh Yesus? Nah, dalam keterkejutan itu, tiba-tiba mereka melihat seorang pria dengan pakaian putih yang berkilau. Ya. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Tapi ternyata adik-adik, itu adalah malaikat yang berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, lalu ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, sangatlah sulit bagi mereka untuk percaya perkataan itu, adik-adik. Tidak mungkin terjadi ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Namun seketika mereka teringat akan perkataan Yesus selama Yesus hidup, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka sangat bersukacitalah ya para perempuan-perempuan itu mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat. Mereka menyaksikan sendiri, mereka melihat bahwa kubur itu betul-betul telah kosong. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik, benar-benar bangkit dari kematian. Dia telah hidup dan maut telah dikalahkannya. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik semua, melalui cerita firman Tuhan ini kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah bangkit ya, dan menang mengalahkan maut, sehingga kita semua adik-adik juga menang atas maut dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Ibu Pendeta mau katakan selamat memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah ya anak-anak semua. Jadilah anak-anak yang senantiasa selalu bersyukur, setia dan taat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri ya. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyi bersama dengan judul Bukan Kuat, Bukan Gagah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kalian semua. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, oleh kasih sayangnya kita telah dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut merayakan perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan dong, apa sih arti perjamuan kudus itu? Baiklah, Ibu Pendeta ceritakan ya. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita supaya kita bisa selamat. Ibu Pendeta, kalau dibaptis itu kan hanya sekali. Lalu mengapa kalau perjamuan kudus kita boleh melakukannya berulang-ulang kali? Baiklah, akan Ibu Pendeta jawab ya. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk merayakan berulang-ulang
supaya kita selalu ingat ya kepadanya atas pengorbanannya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Anak-anak semua, dulu Tuhan Yesus Kristus menyambut anak-anak yang dibawa kepadanya dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kalau zaman dulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka pada saat ini juga kita yakin ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus menerima dan memberkati kalian semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus pada kesempatan ini. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri ya. Kakak ajak kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli, kita bersama-sama menyanyi dengan judul lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu sambil membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah
makanlah. Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus membagikan piala anggur ini dan berkata kepada murid-muridnya, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah, minumlah. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur sekaligus persembahan perjamuan kudus. Saya ajak adik-adik yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa, kami sudah tidur satu malam yang sudah lewat. Kami telah dipelihara oleh Tuhan sehingga pada pagi ini kembali kami dibangunkan dari istirahat tidur kami. Kami mengucap syukur, kami sudah melihat sinar surya pagi, mendengarkan kicauan burung, bahkan kami sudah melaksanakan ibadah. Kami memuji Tuhan dengan mulut dan bibir kami. Kami membaca firman Tuhan, kami mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan meteraikan di dalam loh hati kami, melewati kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami suci dan dikuduskan, sehingga kami dapat menerima perjamuan kudus yang sudah kami laksanakan, yaitu suatu peristiwa karya penyelamatan Tuhan Allah buat kami manusia yang penuh dosa. Kami teringat bahwa Yesus sudah disalibkan di atas Golgota, yaitu menjembatani antara manusia yang penuh dengan dosa dan Tuhan Allah yang Maha Suci. Itu merupakan suatu karya yang luar biasa. Begitu juga Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan dapat menerima apa yang akan kami berikan, sekecil apapun, sebab itu merupakan berkat yang ada pada kami. Biarlah itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati juga berkat yang masih tersisa, seperti talenta dan karunia yang ada pada kami. Kami ingin mempersembahkan itu hanya untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Kami meminta ampun di hadapan Tuhan jika melewati mungkin tutur kata, tingkah laku, adat istiadat kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menyuci dan menguduskan kami, pakaikan kami, sehingga kami dapat menjadi publikasi untuk memenangkan jiwa-jiwa baru hanya untuk kepujian dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati adik-adik kami, meskipun kami beribadah tidak bisa bersama-sama, tapi mereka beribadah melewati online, mereka yang ada di rumah dan kami bisa melaksanakan ibadah di sini. Tapi kerinduan kami Tuhan, melewati ibadah ini, mereka dapat menonton video yang kami putar tiap-tiap hari Minggu. Biarlah Tuhan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat suatu sukacita yang sungguh datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dan kami berdoa juga seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyi dengan judul Hendaklah Masing-masing Memberi. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu yang berjudul Allah Peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
marilah kita ikuti. Dan untuk itu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tidak lupa kakak selalu mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah adik-adik, demikianlah ibadah perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung dan juga Paskah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.